Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 28 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Untuk Kepentingan Bersama. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai dengan ketujuh. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih sumber kekayaan segala sesuatu adalah berasal dari Engkau. Dan kami adalah penerima-penerima kekayaan itu untuk saling memperkaya satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, untuk kepentingan bersama. Di awal pembukaan doa tadi, sumber segala kekayaan adalah dari Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kekayaan kepada setiap kita masing-masing di dalam bentuk kekayaan yang berbeda, dan kekayaan yang berbeda itulah untuk saling memperkaya. Jadi kesimpulannya, Tuhan sumber kekayaan memberikan kekayaan kepada setiap orang dengan cara berbeda, dan di dalam keberbedaan kekayaan itulah kita kemudian saling memperkaya satu dengan yang lain. Dan itu digambarkan dalam 1 Korintus 12 tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat yang keempat berkata ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Artinya karunia bersumber dari Tuhan, dan pelayanan pun pada akhirnya hanya untuk memuliakan Allah, dan kita tidak boleh mengambil kemuliaan Tuhan lewat hidup kita, lewat karunia, lewat kelebihan yang kita miliki. Karena tatkala karunia yang ada pada kita hanya dipakai untuk memuliakan diri sendiri, maka berakhirlah segala sesuatu dari tujuan awalnya dan tujuan semulanya. Allah sumber kekayaan, memberikan kekayaan kepada tiap-tiap orang dengan kekayaan dalam bentuk yang berbeda. Karena kita tidak punya segala sesuatu kekayaan yang lengkap, maka di sanalah kita saling memperkaya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-6 dikatakan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama-sama. Ayat 8 dikatakan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Dalam terjemahan dan konteks zaman sekarang, tentu berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu perbuatan-perbuatan ajaib adalah bagaimana para nabi, bagaimana para rasul, bagaimana orang-orang yang dipilih oleh Allah bisa melakukan banyak mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan dari Petrus bisa menyembuhkan orang sakit dari benda tersebut, sekalipun yang menyembuhkan bukan sapu tangannya. Sama seperti Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang buta dengan ludah, mengaduknya di tanah. Maka tanah dan ludah tetap adalah bagian daripada bendani. Sapu tangan adalah bagian daripada bendani. Tetapi di sanalah bahwa yang paling utama bagaimana Allah memakai media-media benda untuk menjadi sarana memuliakan Allah, dan kita pun adalah media, kita adalah sarana, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan segala kemuliaan Allah, di mana Allah Sang Maha Kaya yang memperkaya manusia dengan kekayaan yang berbeda satu dengan yang lain. Mari kita lanjut dalam kondisi hidup saat sekarang. Tentu saat sekarang kita tidak melihat bagaimana orang yang lumpuh kemudian diberi karunia khusus seorang bisa menyembuhkan. Memang bisa, kesembuhan-kesembuhan ilahi itu bisa. Tapi dalam progres pengobatan dunia yang semakin berkembang, Tuhan bisa memakai dengan kondisi zaman yang ada. Bagaimana kesembuhan-kesembuhan itu terjadi justru di rumah-rumah sakit. Kesembuhan-kesembuhan itu terjadi bagaimana para dokter yang diberikan kecerdasan kekayaan yang semuanya bersumber dari Allah. Baik dia percaya kepada Kristus ataupun tidak. Karena setiap orang dengan keahlian yang dimilikinya, mereka mendapatkan wahyu umum dari Tuhan, kecerdasan umum dari Tuhan, hikmat bijaksana umum dari Tuhan. Sehingga orang-orang hebat tidak hanya berbicara tentang orang Kristen, anak Tuhan. Ada orang-orang hebat sekalipun dia tidak percaya kepada Kristus, mereka tetap ciptaan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan mendapatkan wahyu umum. Ada orang yang punya kemampuan di teknologi, ada orang yang punya kemampuan di astronomi, ada orang yang punya kemampuan di geografi, di pertambangan, di pertanahan, di dalam meteorologi, geofisika, yang bisa memahami tentang cuaca. Sedemikian banyak keilmuan, ada yang menguasai di bidang kimia, fisika,
Kemudian timbullah namanya itu food teknologi. Orang yang bisa belajar bagaimana memakai kimiawi yang ada dalam perkembangan zaman untuk kebaikan masyarakat dan untuk dunia. Setiap orang punya kekayaan, setiap orang bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang firman Tuhan katakan dari bacaan yang kita lihat. Dan itu adalah perbuatan-perbuatan ajaib yang berasal dari Tuhan. Apa itu keajaiban salah satunya? Kalau kita melihat adanya lampu pijar dari Thomas Alva Edison, adanya kemudian kendaraan yang dulunya cuma dengan memakai unta dengan keledai, lalu kemudian timbul ada kendaraan yang roda yang bisa berputar, dari sepeda, kemudian motor, mobil, pesawat terbang, sampai kemudian pesawat ruang angkasa. Itu adalah keajaiban-keajaiban besar, perkara-perkara besar, yang itu semuanya bersumber daripada Tuhan. Sampai titik ini, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada rupa-rupa karunia tapi satu Tuhan. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi di dalam satu roh. Tetapi tiap-tiap orang diberikan karunia penyataan roh untuk kepentingan bersama. Di dalam ayat-ayat selanjutnya ada orang yang diberikan hikmat karunia, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Ada orang yang kemudian diberikan hikmat, di dalam diberikan karunia berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Tapi yang paling utama daripada segala sesuatunya, firman Tuhan berkata bahwa karunia yang ada dipakai untuk kepentingan bersama. Karena memang Tuhan menciptakan manusia di dalam keragaman, sama seperti sewaktu Adam diciptakan. Dia tidak bisa sendiri, diberikanlah penolong yang namanya itu Adam. Dan Tuhan memerintahkan beranak cuculah dan bertambah banyak. Mengapa Tuhan memerintahkan beranak cucu dan bertambah banyak? Karena dunia di zaman terdahulu dibutuhkan jumlah manusia yang memadai untuk bisa mengolah bumi ini. Dan manusia diizinkan berbahagia dengan semua ciptaan Allah. Tuhan menciptakan seluruh alam semesta, bumi dan segala isinya. Pada prinsipnya tidak hanya untuk memuliakan Dia, tapi juga untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia, memberikan perkara-perkara yang indah kepada manusia. Kalau pada saat ini ada orang yang sedemikian egois, memikirkan diri sendiri, maka dia sudah melanggar kebenaran firman Allah. Karena berbagai-bagai macam karunia, berbagai macam berkat yang kita punya, kemampuan yang kita punya, firman Tuhan berkata, itu semuanya adalah untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau kita nanti baca pada ayat yang berikut, di sana dikatakan ada banyak anggota tetapi satu tubuh. Ayat 12 sampai ayat berikutnya, ayat 1 sampai dengan ayat ke-11 berbicara tentang ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Marilah kita kembali kepada perkataan awal bahwa Tuhanlah sumber kekayaan. Tuhan memberikan kekayaan kepada tiap orang dalam bentuk yang berbeda. Dan karena kita terbatas kekayaan kita, tidak seperti Tuhan yang memiliki segala-galanya, maka kita dipanggil untuk saling memperkaya, saling melengkapi, saling membantu, saling menolong, saling memberkati, saling memperhatikan. Maka tindakan-tindakan seperti demikian yang Tuhan perintahkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu semua dilakukan adalah untuk kepentingan bersama. Biarlah kekayaan yang ada pada diri kita dalam berbagai macam bentuk, semuanya untuk kepentingan bersama dan buat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Biarlah hidup kami adalah untuk kepentingan bersama dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.